Oke, jadi selamat sore. Hari ini dengan Bapak Gunawan akan mendiskusikan, diskusi ya Pak istilahnya, tentang proceeding. Jadi tentang jenis-jenis proceeding, apa itu proceeding, kemudian untuk apa itu proceeding, terus kemudian diterbitkan di mana. Nah, jadi bisa kita dapatkan semua informasinya pada diskusi hari ini. Nah, jadi langsung saja mungkin untuk yang pertama, Pak, mungkin banyak sekali orang-orang itu sebenarnya mendengar apa sih itu proceeding gitu. Nah, menurut Bapak itu bagaimana Pak proceeding itu? Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Proceeding itu sebenarnya kumpulan artikel ilmiah atau kumpulan manuskrip atau makalah yang sudah diseminarkan oleh penyaji pada konferen pada tema-tema tertentu. Paper-paper yang dikumpulkan itu yang kemudian dijadikan satu dalam satu seri tertentu, itu yang kita biasanya sebut sebagai proceeding. Proceeding seminar A, proceeding seminar B, dan seterusnya. Nah, memang juga kita melihat ada juga kadang beberapa seminar yang diadakan seperti itu saja tanpa ada artikel-artikel ya yang dikumpulkan oleh peserta atau pemakalah, sehingga itu hanya seperti kuliah umum. Proceedingnya tidak dihasilkan dari seminar itu. Berarti kalau mau ikut menerbitkan paper dalam bentuk proceeding seperti itu, apakah harus ikut kegiatan seminar atau kuliah umum dulu Pak, atau bagaimana? Jadi kan kalau kita akan ikut kita ingin naskah kita, manuskrip kita itu diterbitkan di proceeding tertentu, tentu kita harus memilih pada seminar apa yang akan kita ikuti, karena tidak semua seminar itu akan menerbitkan proceeding. Jadi beberapa seminar yang umumnya kita lihat seminarnya sudah berlangsung tapi proceedingnya tidak ada. Ada juga beberapa pengelola konferen yang mengelola secara profesional, jadi selalu secara rutin menerbitkan proceedingnya. Oke. Jadi kalau ikut seminar berarti belum tentu akan langsung terbit sebagai proceeding gitu ya? Ya, karena tidak semua seminar menerbitkan proceeding. Terus misalkan Pak, kalau ada seminar kemudian menerbitkan proceeding, nah kategori-kategorinya itu seperti apa? Apakah ada yang terindeks mungkin atau mungkin hanya sekedar menerbitkan untuk menjadi kumpulan artikel terus, atau cuman sebagai arsip dari panitia seminar mungkin, atau bagaimana Pak? Kalau dilihat sih kategori proceeding itu disesuaikan dengan skop konferennya ya. Jadi kalau dia seminar nasional, ada proceeding seminar nasional, ada juga proceeding seminar internasional. Di antara itu juga ada namanya satu lagi proceeding terindeks. Ada beberapa seminar nasional yang diadakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia, itu masuk di dalam kategori proceeding terindeks karena mereka masukkan di dalam indeksasi. Jadi kumpulan-kumpulan naskah yang terpilih bekerja sama dengan publisher tertentu itu kemudian diterbitkan di sana dan itu di indeks begitu. Jadi ada juga beberapa seminar internasional, namanya seminar internasional, tapi proceedingnya tidak sampai terindeks. Jadi mereka hanya jadi proceeding yang diterbitkan mungkin dalam bentuk proceeding yang ber-ISBN, itu dipasang di website pengelola atau di lembaga atau di perguruan tinggi penyelenggara, sehingga tidak masuk di dalam proceeding terindeks. Jadi proceeding terindeks tidak dilihat dia apa tingkatnya itu seminar nasional atau seminar internasional,
sepanjang diterbitkan dan diindeksasi oleh pengindeks-pengindeks yang diakui secara internasional, maka kita kategorikan dia sebagai proceeding terindeks begitu. Oke, biasanya kalau untuk lembaga pengindeksnya itu apa saja, Pak? Kalau selain tadi kan ada yang disebut, ada proceeding yang terbit ber-ISBN, kemudian ada yang juga dengan pengindeks. Nah, itu pengindeksnya apa saja biasanya? Sepanjang yang umum kita ketahui, pengindeks internasional itu ada terindeks di Scopus, ada terindeks di Web of Science. Nah, dulu namanya Thomson Reuters ya. Jadi seperti tadi disampaikan, kalau misalnya kita mengunjungi beberapa publisher besar seperti di POP misalnya, di volume-volume yang diterbitkan tuh ada seminar nasional yang terbit di POP pada seri-seri yang mereka miliki. Ada juga yang kalau kita lihat di volume-volume yang terbit itu ada juga, umumnya sih sebagian besar seminar internasional begitu. Jadi ada yang umum kita ketahui itu ada di Scopus dan Web of Science. Pengindeks-pengindeks yang lain juga ada banyak, tapi tidak terlalu umum karena mereka pengindeks di jurnal-jurnal ilmiah biasanya. Oke. Kemudian beberapa yang saya lihat itu peneliti, dosen, ataupun guru-guru itu biasanya menggunakan proceeding ini untuk kenaikan pangkat. Jadi sebagai nilai angka kreditnya. Nah, apakah ada poin-poin tertentu dari masing-masing proceeding yang diterbitkan tersebut, Pak? Misalkan kalau diterbitkan dalam proceeding yang terindeks Scopus, berapa poinnya, kemudian yang hanya ber-SBN berapa. Nah, kalau di pedoman itu biasanya bagaimana, Pak? Oke, terima kasih. Di pedoman angka kredit, khususnya untuk dosen ya, itu yang sempat saya baca, seminar nasional itu nilainya 10 poin, 10 poin untuk keseluruhan. Jadi kalau misalnya tulisan itu ditulis oleh beberapa orang, 60%-nya untuk penulis pertama, 40%-nya nanti dibagi untuk anggota. Jadi kalau nilainya 10 berarti 6 untuk yang pertama, 4 sisanya dibagi ke anggota. Jadi kalau anggotanya ada 2 ya dia bagi 2-2. Nah, kalau di proceeding seminar internasional, kemudian proceedingnya terbit, bukan di proceeding terindeks, diterbitkan misalnya diadakan oleh pusat penelitian atau lembaga penelitian atau fakultas tertentu misalnya, mereka sudah mengadakan seminar dan proceedingnya diterbitkan, diurus ISBN dan seterusnya, itu nilainya 15 poin. Berlaku juga ketentuan 60% untuk yang pertama, ada 40% untuk anggota. Nanti ada pengecualiannya. Kemudian yang ketiga itu ada proceeding terindeks. Itu nilainya sekitar 30 ya, 30 poin. Jadi cukup besar, cukup signifikan bedanya. Jadi 30 berarti kalau dia penulis pertama, dia akan mendapat 60%, sekitar 18 ya. 18 poin, sisanya nanti dibagi sebanyak anggota. Kalau misalnya antara si penulis pertama ada mungkin corresponding autornya berbeda, ya ketentuannya kita gunakan penulis pertamanya 40%, corresponding autornya 40%, nanti sisanya dibagi 20%. Nah, itu yang bikin kadang kalau rame-rame pembaginya banyak. Seperti itu. Berarti kalau nulis sendiri tetap 60% atau berapa gitu, Pak? Kalau nulis sendiri dapatnya utuh poinnya kan. Jadi kalau misalnya nilainya 30 ya dapatnya 30. Kalau seminar nasional proceedingnya sendiri saja ya nilainya 10. Kalau seminar internasional 15 berarti dapatnya. Cuma kalau kita menulis sendiri umumnya kelihatan kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Masa meneliti atau menulis seorang diri saja. Iya benar, harusnya kan ada timnya ya. Ya harusnya tim, karena kalau sendiri
kurang pas saja gitu. Iya. Tapi ada juga beberapa yang menulis sendiri dan tidak dilarang juga. Mungkin ada penelitian mandiri yang memang dilakukan sendiri sehingga dia mempublikasikan. Mahasiswa di S2 misalnya, ketika menuliskan, saya lihat ada beberapa yang menulis sendiri, tapi disarankan menulisnya bersama pembimbingnya masing-masing, karena kan dibimbing dari proses menyiapkan proposal, instrumen penelitian, bimbingan, dan seterusnya, sampai ke manuskripnya kan, sehingga beliau-beliau juga biasanya disertakan oleh mahasiswanya karena berhak menjadi anggota atau komponen di dalam authorship-nya. Oke. Memang banyak ya, yang nulis sendiri itu banyak. Jadi di mahasiswa ataupun di dosen yang saya lihat di beberapa artikel yang sudah terbit itu yang sendiri banyak. Jadi kalau misalnya itu bagian dari komponen penelitian, umumnya kan tim, kalau kita penelitian bertiga, maka di dalam naskah, baik yang kita seminarkan maupun yang kita terbitkan di jurnal, itu komponennya seperti anggota penelitian. Jadi tidak boleh dikurangi. Ya, ketuanya anggota 1, anggota 2. Jadi, kalau ada orang lain yang sudah terlibat di dalam penelitian itu, ingin bantu-bantu, boleh disertakan. Jadi dia boleh jadi berempat, berlima, dan seterusnya. Iya, kalau paper yang diterbitkan banyak, kemudian anggotanya menerbitkan semua, berarti bisa jadi keuntungan juga berarti ya buat yang lain gitu. Iya, sama-sama saling menguntungkan. Jadi kalau tim risetnya bagus, masing-masing menulis dan semuanya produktif, bisa sangat cepat peningkatan jumlah artikel tim tersebut ya. Jadi kalau misalnya ada 3 orang, masing-masing menulis dan semuanya terlibat, maka masing-masing sudah punya 3 dibanding sendiri-sendiri menulis semua. Ya, berarti emang lebih untung menulis bersama teman-teman sih ya. Ya, itu bentuk kita bekerja sama dengan baik. Sebagai bentuk terima kasih kita lah pada tim-tim lain yang terlibat di dalam penelitian itu. Iya. Nah, terus Pak, tadi kan ada disampaikan, ternyata poinnya antara yang terindeks dengan yang hanya ber-ISBN itu jauh sekali gitu poinnya. Ya, hampir setengahnya. Iya, hampir Jadi, setengahnya. yang terindeks itu 30-an, kemudian seminar internasional 15. Iya, 15. Jadi lumayan banget itu. Jadi lebih baik kita langsung menerbitkan aja di proceeding yang terindeks gitu kan. Ya, sebaiknya begitu. Jadi Ya, ketika prosedurnya terindeks, diterbitkan oleh publisher yang bagus, yang besar-besar itu, peluang untuk dibaca oleh orang lain itu tinggi. Jadi peluang untuk disitasi, dirujuk dalam karya-karya mereka yang lain juga tinggi. Dibanding dia hanya terbit di jurnal atau di proceeding yang lokal, apalagi hanya ada versi cetak yang tidak ada online, itu tidak akan ada yang baca itu. Dibaca sendiri oleh yang punya. benar-benar. Jadi lebih baik langsung ke ini aja ya, proceeding terindeks. Terus kira-kira prosesnya itu seperti apa Pak? Dari misalkan nih submit, terus sampai terbit itu kira-kira seberapa lama begitu prosesnya? Jadi ini tergantung di kesiapan di panitia sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya paper yang disubmit itu sudah kategorinya lumayan bagus, kemudian panitia sudah ada kontrak biasanya dengan publisher-publisher, itu dalam waktu beberapa bulan saja terbit dia. Hanya biasanya yang bikin lama itu naskah itu perlu direvisi beberapa kali, ditambah dengan ketidakdisiplinan pemakalah biasanya. Jadi kalau kampus tertentu mengadakan konferen, ya mungkin karena banyak dosen dari kampus tersebut yang ikut, yang minta ditunggu, sehingga itu akan mengganggu kinerja panitia. Jadi kalau misalkan konferen itu diadakan bulan ini misalnya, 2-3 bulan bisa terbit sebenarnya. Jadi dengan catatan seluruh paper itu sudah mengikuti template yang disiapkan oleh publisher, kemudian tingkat kelayakannya bagus,
ketika direview tidak terlalu parah-parah sekali gitu. Nah, itu peluang untuk diterbitkan lebih cepat. Ini kan yang masalah yang kategori sudah bagus-bagus itu tidak terlalu banyak. Sementara yang ingin ikut terbit di situ juga banyak orang gitu. Jadi kadang ada pembicaraan secara adat lah antara panitia dengan pemakala. Nah, sepanjang masih layak, mungkin kadang ditunggu sepanjang tidak melewati interval waktu. Jadi di kontrak, saya lihat di beberapa kontrak yang dibuat penyelenggara dengan pihak publisher ya, itu ada yang kontraknya beberapa bulan, ada yang diberi waktu rentang 1 tahun maksimal setelah konferen dilaksanakan atau setelah tanggal kontrak. Jadi misalnya kita ada pengelolaan konferen yang tahun 2020, itu tertulis di sana maksimal itu harus sudah dikirim ke publisher maksimal 1 tahun setelah tanggal kontrak itu. Jadi kalau lewat dari itu ada denda yang harus kita bayar ke publisher. Tidak ada juga durasi waktunya lebih pendek. Saya lihat di kontrak yang terbaru itu tidak sampai 1 tahun, itu beberapa bulan saja. Ada yang 6 bulan saya lihat di kontrak. Singkat ya, berarti harus benar-benar dijaga benar itu kualitas paper dari masing-masing penulis. Ya, panitia harus sedikit tega sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada paper, manuskrip yang masuk tidak layak, ya udah ditolak saja. Kalaupun punya teman sendiri. Karena yang bikin lama itu sebenarnya. Jadi mengganggu kecepatan publikasi tim publikasinya panitia. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi syarat, ya udah lepas saja. Jadi kalau misalnya revisinya banyak banget, yang tidak mungkin ditunggu terlalu lama, ya sudah dilepas saja, ditinggalkan. Jadi kadang ini kan kita orang timur, pertimbangan lainnya banyak. Jadi ini teman kolega kita yang ini juga ingin masuk, tapi ya begitulah. Sehingga cukup lama jadinya terbit naskah-naskah itu. Iya, iya sih. Kalau mau diusahakan ya susah juga. Terus kalau mau ditunggu, kasihan yang sudah cepat masukkan papernya gitu ya, yang sudah kualitasnya sudah baik. Ya, kalau panitianya profesional mengelola dan ya mungkin bahasa saya tadi sedikit tega meninggalkan beberapa yang tidak disiplin, udah dilepas saja biar yang lain segera terbit. Iya benar. Terus Pak, tadi kan disebut juga ternyata ada waktunya gitu ya, ada waktu sesuai dengan kontrak. Nah, ada syarat-syarat lagi nggak kira-kira supaya bisa terbit gitu proceedingnya? Jadi untuk masuk terbit di proceeding tertentu, ya tentu yang pertama kita harus ikut seminar itu. Iya benar. Itu yang pertama. Jadi ingin terbit tapi nggak ikut kan tidak pas. Iya. Kemudian setelah itu ya kita menyiapkan naskah ya, naskah yang skupnya sesuai dengan konferen itu, karena saya lihat di penolakan ya, di penolakan baik yang ditolak oleh panitia atau ditolak oleh publisher, itu kalau dikategorikan mungkin ada sekitar 4 atau 5 ya alasannya. Jadi yang pertama itu skopnya nggak masuk, jadi skopnya tidak sesuai. Nah, untuk itu yang kita perlu hati-hati memilih konferen yang kita ikuti. Oh, ini naskah saya cocok dengan konferen itu apa tidak, karena bisa jadi oleh panitia itu ditolak karena skopnya tidak cocok. Kadang juga ada pengalaman panitia meloloskan karena mungkin coba-coba gitu. Nah, ternyata dari publishernya menolak karena alasan skopnya tidak sesuai. Kemudian yang kedua, saya lihat juga dari pengalaman beberapa tahun terakhir, itu ada beberapa paper itu ditolak karena kualitas bahasanya tidak bagus. Jadi ini penting juga. Pak ya. Ya, karena itu kan kalau kita kirim ke publisher, itu kan berbahasa Inggris. Ya, jadi dipastikan kalau misalnya ada juga beberapa pengelola konferen yang menyiapkan fasilitas penerjemahan
di-appropriate, dibantu, dan seterusnya. Itu untuk mengurangi kemungkinan itu ditolak karena alasan bahasa. Jadi kalau misalkan grammatical error-nya misalnya terlalu banyak, ya sudah, nanti daripada malu-maluin panitia ditolak saja. Atau daripada malu-maluin publisher, ya udah ditolak saja di tahap itu. Ada juga penolakan karena yang ketiga mungkin karena indikasi plagiarisme ya. Jadi ada beberapa paper di konferensi yang sempat diadakan itu ditolak oleh publisher, sampai ada pernyataan itu di akhir ke komite, tolong dipastikan bahwa paper-paper ini tidak akan diikutkan dalam proses lebih lanjut. Itu kan artinya sangat serius. Jadi tingkat kesamaan atau plagiasinya cukup tinggi. Ini sehingga kami menyarankan ke teman-teman yang mungkin akan mengadakan konferen atau sudah melaksanakan konferen tapi belum dikirim ke publisher untuk diproses lebih lanjut, itu bisa mengecek terlebih dahulu similarity-nya menggunakan beberapa platform, misalnya kita pakai Turnitin atau Authenticate dan lain-lain. Itu untuk mengurangi kalau misalnya ditolak, ya ditolak di tahap kita, belum dikirim ke sana. Ini karena jadi masalah juga bagi panitia, ketika itu dikirim ke publisher dan diproses di sana, kemudian ditolak. Karena itu, paper-paper yang ditolak itu juga ada kewajiban panitia membayar. Jadi ada yang biaya yang kita bayarkan tidak balik semuanya, ada yang dibayar masih sekian dolar, apa sekian euro. Nah ini kan tentu merugikan panitia karena penulis tidak mau tahu dia dengan itu. Jadi kalau misalnya ditolak, kadang minta uangnya balik semua, padahal ketika kita paksa kirim ke situ, ada sebagian juga panitia berkewajiban membayar juga kalaupun paper tersebut ditolak di sana. Kemudian ada juga kemungkinan faktor yang keempat ya. Kita mungkin mengikuti konferen, kita sudah percaya diri bahwa tulisan kita bagus, tapi kita tidak menyelesaikan administrasi ke panitia. Jadi nggak bayar. Bisa jadi kan, karena paper yang kita kirim ke sana kan bayarnya per artikel, jadi per manuskrip. Jadi satu paper sekian dolar apa sekian euro. Jadi kalau misalnya daripada mengambil resiko kita mengirim sementara dia belum membayar, ya udah ditinggal saja, nggak usah dikirim ke sana. Jadi kita tolak oleh panitia. Kemudian yang kelima, ya ini mungkin yang terakhir juga penting juga diingat bahwa banyak juga yang ditolak karena kualitas dari naskah penelitiannya ya, baik judulnya, isinya, metodenya mungkin tidak relevan dan seterusnya. Itu yang kemudian kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan penolakan. Saya lihat misalnya kemarin tuh ya di 2020 ada yang ditolak, kita terpaksa menolak karena referensinya itu hanya ada 3. Hanya ada 3 dan isinya dari blog semua, tidak ada bukunya, tidak ada jurnalnya. Jurnalnya khususnya tidak ada satu pun muncul di situ. Hanya 3, ada yang hanya ada 5, dan itu menunjukkan bahwa si penulis itu tidak siap, tidak sungguh-sungguh menyiapkan naskahnya. Jadi tumben aja lihat naskah yang referensinya kok cuma 3 gitu. Di blog lagi ya. Cuma 5 tuh, kelihatan malasnya itu. Malas baca. Malas baca. Iya betul. Yang kita khawatir kan ada bagian di situ yang diambil dari naskah atau karya orang lain yang dia tidak sertakan rujukannya. Nah itu kan bisa jadi pelanggaran pidana karena dia melakukan klaim terhadap karya orang lain. Plagiasi muncul di situ. Iya. Berarti memang sangat ada kemungkinan ya, misalkan dari panitia itu sudah menerima artikel tersebut, walaupun dia itu sudah, misalnya menurut panitia sudah sama skupnya, terus sudah layak nih menurut panitia, tapi ketika dikirim ke pihak publisher, sangat ada kemungkinan ya ditolak begitu Pak? Iya, bisa jadi. Jadi kita sudah menerima di tingkat komite, panitia sudah menerima,
mungkin dia juga sudah membayar ke panitia, karena biasanya bersama LOE itu kan ada tagihan ya, tagihan bayar. Jadi ada kemungkinan ditolak di pihak publisher, sangat besar kemungkinan itu, sehingga panitia juga harus hati-hati karena ada implikasi seperti yang tadi disampaikan, yang ditolak juga harus dibayar oleh panitia. Iya, karena dulu saya pernah punya pengalaman, Pak. Jadi waktu itu daftar seminar, kemudian diterima, terus kemudian kirim full paper. Nah, pertama kan kirim abstrak dulu, terus akhirnya ada acceptance letternya, kemudian diminta mengirimkan full paper. Setelah itu ada proses revisi, kemudian kirim balik lagi proses revisi. Nah, setelah kirim balik proses revisi, itu dapat LOE lagi dan dinyatakan bahwa akan diterbitkan pada proceeding internasional, kalau nggak salah dulu IOP. Nah, tapi itu kan belum terbit, tapi itu sudah ada surat yang menyatakan bahwa akan diterbitkan. Nah, apa bisa kalau sudah dari panitia memberikan LOE tersebut, berarti nanti ke pihak publishernya akan ada kemungkinan juga berarti ya ditolak walaupun sudah dikasih LOE. Biasanya kalau panitia, ini kan tahap acceptance itu ada beberapa ya. Jadi pertama ada acceptance letter diterima untuk diseminarkan. Jadi kadang kita salah persepsi ketika diterima itu sudah bayangannya akan terbit aja gitu. Itu diterima untuk diseminarkan, kemudian nanti ada proses review dan seterusnya. Itu ada tahap acceptance letter untuk manuskrip kita yang akan diterbitkan. Kadang kalau misalnya komunikasi internal dari kepanitiaan dengan tim publisher itu kan ada tim yang tetap koresponden dengan mereka. Jadi ada komunikasi ini harus seperti ini dan seterusnya. Umumnya kalau panitia sudah profesional, sudah terbiasa dengan pengelolaan konferen, yang dinyatakan diterima itu ya akan diterima seterusnya ke sana. Kalaupun tetap masih ada kemungkinan kemungkinan untuk ditolak. Nah, yang harus hati-hati pada kita semua, sekarang banyak konferen diadakan oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta atau lembaga-lembaga lain, menulis bahwa nanti ini akan diterbitkan di proceeding terindeks dan seterusnya. Ternyata tidak seperti itu karena cukup banyak pengalaman seperti itu. Jadi kita menyebut terbit di proceeding terindeks A, B, dan seterusnya, padahal kita setelah beberapa lama, ada setahun, 2 tahun, tidak terbit-terbit itu. Jadi karena ketika konferen baru akan diadakan, saya lihat banyak teman-teman sudah masang logo publisher A, B, dan seterusnya, padahal di dalam etika kita komunikasi dengan publisher, sebelum kita dinyatakan diterima akan dipublikasikan di situ, kita belum boleh pasang logo mereka sebenarnya. Jadi hati-hati kita milih konferen lah. Kita bisa lihat riwayat konferen-konferen yang pernah diadakan, jadi ini seperti apa dan seterusnya, apa yang proceeding sebelumnya terbit di mana, terbit apa tidak, yang terbit berapa naskah dan seterusnya. Itu untuk lebih meyakinkan kita bahwa konferen yang kita pilih itu berpeluang nanti untuk proceeding diterbitkan. Saya pribadi menyarankan kalau misalnya kita punya hasil penelitian bagus, hasil penelitian kita bagus, tulisan yang kita buat bagus, kita cukup percaya diri untuk itu ya. Kalaupun kita ikut konferen, kita mengikuti konferen untuk mendapatkan masukan-masukan, kita tidak harus mengirim full paper ke situ. Mungkin niat kita ingin mengirim ke jurnal atau memang dari awal kita ikut ke situ untuk dapat masukan saja, tapi naskahnya kita akan kirimkan khusus ke jurnal yang kita tuju. Jadi kan kalau di jurnal juga lebih bergengsi lah. Iya. Angka kreditnya lebih
banyak, kemudian mungkin nanti kita bisa diskusikan khusus ya, yang dengan jurnal-jurnal. Berarti memang boleh seperti itu ya, kalau misalkan kita ikut seminar sekalipun, terus kita tidak ingin diterbitkan di proceeding tersebut, karena misalnya ternyata diterbitkan hanya yang beri-ISBN gitu. Ya rugi kan? Kita jadi rugi. Kita rugi sudah nulis bagus, penelitiannya bagus, novelty naskah kita ada, kemudian naskahnya sudah kita siapkan dengan baik, malah terbit di proceeding biasa, kan rugi kita. Iya. Di proceeding yang terindeks pun kadang beberapa peneliti itu sengaja tidak mengirimkan full paper karena mereka mengikuti konferensi itu untuk mendapatkan feedback dari peneliti-peneliti lain. Setelah mereka dapatkan, mereka akan perbaiki dan mereka kirim lagi ke jurnal yang mereka sudah rencanakan dari awal. Iya, berarti ya kalau memang seperti itu langsung tarik aja berarti Pak ya papernya. Ya, kita pernah seperti itu. Jadi ikut konferen tapi naskahnya kita tarik, kita kirim ke jurnal. Ya, di jurnal pembacanya juga lebih banyak ya, lebih banyak. Ya. Jadi, kalau misalnya riset kita bagus, peluang disitasi juga lebih tinggi kalau dia ada di jurnal. Iya. Jadi H-indeksnya juga bisa naik ya besok. Ya, harusnya begitu. Supaya kalau kita nulis tapi tulisan kita tidak ada yang baca, tidak ada yang sitasi, kasihan juga sih ya. Jadi kita sudah repot-repot nulis tapi tidak dibaca oleh orang lain. Jadi kelihatan bahwa kita tidak menyiapkan juga naskah itu dengan baik. Oke. Tadi disebutkan sama Bapak bahwa kita juga harus hati-hati ya gitu memilih conference. Mungkin dari yang tadi disebutkan itu sudah dari track record-nya, dilihat publikasi tahun sebelumnya. Kira-kira ada lagi nggak Pak biar teman-teman yang lain gitu biar lebih hati-hati lagi milih conference supaya tidak ujung-ujungnya ya ISBN juga nih gitu. Padahal di poster itu sudah ada logo Scopus misalkan, tapi ujung-ujungnya ISBN. Ya, sebenarnya dia diterbitkan di proceeding manapun ya masing-masing orang kan keperluannya berbeda. Jadi ada yang ingin mungkin lebih terbit di kelas yang lebih tinggi. Jadi memang tidak seluruh penyelenggaraan konferensi itu berhasil mengindeks proceeding yang masuk, kalaupun naskahnya cukup dan seterusnya. Jadi karena ada juga ketentuan di beberapa publisher, ada ketentuan minimal jumlah manuskrip, jumlah papernya minimal berapa, itu baru boleh diproses. Kalaupun misalnya jumlahnya tertentu, ya mereka tetap ada kewajiban membayar minimal jumlah paper. Ini kan jadi kasihan panitianya nanti. Iya. Terkait dengan kehati-hatian dalam pemilihan konferen, saya menyarankan teman-teman memilih konferen yang sudah jelas-jelas saja, yang diadakan oleh orang-orang atau panitia yang terpercaya, yang diadakan oleh perguruan tinggi yang jelas memang sudah terbiasa melakukan konferen dan berhasil mengindeksasi, mengirimkan dengan kerjasama dengan publisher tertentu, menerbitkan proceeding-proceedingnya pada proceeding terindeks. Jadi karena ada juga kadang banyak lembaga-lembaga resmi juga lembaganya, cuma ini kan keperluannya ada juga keperluan bisnis ya. Kita akui apa tidak, itu ada unsur bisnis juga di situ yang masuk, cukup sirkulasi uangnya cukup banyak. Sehingga kalau tidak hati-hati ya kita penulis yang rugi. Jadi ini disampaikan untuk kita lebih berhati-hati. Iya. Ya, jadi sudah jelas sekali gitu Pak ya tentang tadi kita sudah bahas tentang proceeding, kategorinya, terus tentang seminar juga, terus sampai syarat-syarat supaya bisa terbit di proceeding juga ya, tadi dibahas juga tentang penolakan bahwa skopnya itu juga harus sesuai seperti itu. Jadi ada kendala memang ketika konferen itu skopnya terlalu luas. Jadi kalau konferennya skopnya terlalu luas,
biasanya cukup kesulitan mencari publisher yang akan mengindeks. Jadi misalnya di seri-seri tertentu kan ada skupnya. Jadi ada yang skupnya ini saja. Kalau misalnya kita kerja sama yang ini, mungkin dengan yang lainnya tidak cocok skupnya. Jadi ketika kita misalnya mengadakan conference social science, ada yang social science saja, mungkin kita memaksakan ada yang pure science masuk ke situ, yang science and teknologi misalnya dipaksa masuk ke situ, ya ditolak juga dia. Karena publisher juga kan menjaga integritas mereka untuk memastikan bahwa yang terbit itu memang sesuai skupnya. Jadi hati-hati. Berarti selain lihat tema besar dari seminarnya, penting juga mungkin ya untuk mengetahui selain tema besar itu nanti ada topik-topik apa saja yang bisa masuk gitu Pak ya. Karena biasanya ya kan dulu, tapi bisa juga begini sih ya. Ketika jumlah naskahnya banyak, kita pernah ikut salah satu konferensi misalnya di salah satu perguruan tinggi, itu terbitnya kan bertahap. Ada yang terbit di sini, ada yang terbit di sini, dan sama-sama terindeks, tapi beda publisher, saking banyak naskahnya itu. Itu dulu pernah terjadi seperti itu, dan tidak masalah sebenarnya. Tapi ada juga mungkin kalau kita lihat flyer conference ya, jadi skupnya itu sangat banyak. Jadi semua bidang kayaknya masuk. Jadi seperti seminar hasil penelitian saja rupanya, di semua skup masuk, dan ini biasanya akan cukup kesulitan mencari pengindeks ya, lembaga atau publisher yang akan membantu untuk menerbitkan naskah-naskah itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang ikut menyimak, jadi informasi dan kita lebih berhati-hati. Sudah semangat ikut macam-macam, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan. Ya, supaya lebih hati-hati saja ke depan. Cuma jangan sampai karena hati-hatinya malah tidak ikut apa-apa, ini malah tidak mau ikut seminar, tidak ikut. Nah, ini kalau kurang nanti silaturahimnya malah jadi tidak bagus, ilmunya tidak berkembang. Iya, benar. Dan sebagai pemakalah juga harus sadar diri kayaknya ya. Jadi supaya mau cepat diterbitkan ya jaga kualitas papernya. Ya, jangan lupa bayar juga ke panitia itu. Ya benar, itu yang paling penting ya. Seminar terus bayar. Ya, biasanya sih kalau pernah dalam banyak pengalaman kita, teman-teman mungkin karena lupa, jadi akhirnya ditinggal oleh panitia. Ketika yang lain sudah terbit, baru sadar bahwa ditinggalkan karena belum menyelesaikan administrasi. Ya, jadi itu juga salah satu yang terpenting ya, harus bayar. Selain memperbaiki kualitas artikel. Ya, kualitasnya, similarity-nya kita jaga. Kemudian lain-lain lah, seperti yang tadi disampaikan di awal. Oh ya Pak, yang tadi itu sama satu lagi Pak, tentang plagiarisme yang tadi Bapak sebut. Dari panitia kan juga biasanya ngecek tuh plagiarisme atau similarity-nya. Apakah akan ada kemungkinan ketika dari pihak panitia menentukan bahwa similarity-nya sudah standar bisa diterbitkan, tapi ternyata di publisher dicek lagi malah tinggi gitu similarity dan plagiarismenya. Ini kalau masing-masing pihak jujur sih ya, itu mungkin kendalanya bisa tipis kemungkinan itu terjadi. Cuma kan sekarang kalau misalnya teman-teman kita minta mengirimkan bukti sudah dicek similarity-nya, kan mereka punya akses sendiri, mereka bisa exclude sendiri. Ini kalau persentasenya tinggi, oh ini di-exclude. Jadi kelihatannya kecil, padahal kalau dicek lagi kan ketemu besar lagi gitu. Iya. Jadi itu sih yang mungkin. Kalau misalnya dari awal sudah dijaga, dicek kapanpun, ya insya Allah lebih aman ya kalau masing-masing pihak jujur. Iya benar.
Jadi dari pemakalah sendiri sih kayaknya ya, yang benar-benar harus hati-hati juga, harus. Hati panitia juga kadang ngecek, dan kalau yang terlalu tinggi biasanya ditinggal. Kita tidak mau ambil resiko mengirimkan eh, naskah Mm, dari pemakalah atau dari teman-teman penulis yang terindikasi similarity-nya tinggi atau terindikasi ada unsur plagiarisme di situ. Ya, supaya sama-sama aman. Ini bentuk kita menjaga penulis juga sebenarnya, supaya jangan sampai nanti itu jadi masalah iya, pidana karena dia asal ambil-ambil tulisan orang lain. iya benar-benar. Iya, rugi di penulis juga ya. Ya rugi, sama-sama rugi. Panitianya rugi, penulisnya rugi. Berarti kalau yang seperti itu tetap bayar gitu Pak ya? Iya, Di tetap dibayar kalau ditolak. Kalau sudah dikirim ke publisher, ditolak, tetap kita bayar. berapa persen itu Pak biasanya bayarnya? Masing-masing publisher beda-beda sih ya. Ada yang kita kirim sudah ditolak pun bayarnya tetap penuh, ada yang bayar setengahnya. Jadi kalau misalnya satu paper sekian euro, kalau ditolak, yang ditolak itu sekian euro, dan seterusnya. Itu ya teman-teman yang punya pengalaman mengelola konferen, itu tentu tahu dengan angka-angka itu. Karena di kontraknya kan tertulis. Iya, ya lumayan rugi panitianya sih Ya kasihan. rugi, rugi banget itu. Iya, rugi banget karena Itu kalau udah kalau pakai belanja beli beli bakso udah berapa berapa ratus piring, mangkok? beratus-ratusan Lumayan, mangkok dapatnya. lumayan buat traktir satu kampus ya. Bisa traktir semua panitia itu. Iya, betul. Panitia yang sudah ada dengan panitia yang akan datang. Kalau banyak ditolak kan banyak kita bayar. Iya. Wah. Kalau banyak yang ditolak seperti itu, apa ada kemungkinan tetap yang, maksudnya yang sisanya? Pasti kan publisher tuh punya punya jatah gitu. Misalnya conference ini jatahnya 80 paper harus masuk. Terus ketika yang masuk 80 nih misalkan, terus yang ditolak itu setengahnya gitu Pak, 40 misalnya. Itu tetap terbit apa bagaimana? Jadi eh, beda-beda publisher ya, beda-beda kategori mereka. Jadi ada publisher yang tidak mempersyaratkan jumlah minimal paper, ada publisher yang mensyaratkan minimal paper untuk dibayar. Jadi kalau papernya kurang sekian ya tetap kewajiban kita bayar minimal paper. Ya Oh, rugi juga panitianya. iya. Jadi ini supaya kita tidak ikut-ikutan uh, mengadakan konferen padahal kita tidak siap. Ini nanti malah rugi. Jadi kalau misalnya sudah yakin, sudah belajar bersama teman-teman lain yang sudah terbiasa mengelola konferen, ya tidak masalah. Jadi karena penyelenggaraan konferen juga kan masuk dalam indikator kinerja ya. Jadi berapa kali lembaga ini mengadakan konferen atau bekerja sama mengadakan konferen, itu bisa untuk laporan kinerja lembaga, baik di lembaga penelitian atau di fakultas dan seterusnya. Hanya kalau misalnya tidak siap dengan resiko, konsekuensi-konsekuensi, mungkin bisa menjadi co-host saja. Jadi ada orang yang sudah terbiasa atau lembaga besar yang terbiasa mengadakan konferen, ya kita bergabung sebagai penyelenggara tapi menjadi co-hostnya, tidak menjadi host utama ya. Itu lebih aman. Ya, sebenarnya lumayan juga sih kalau eh, kurang gitu papernya. Berarti memang harus kerjasama antara panitia dan pemakalah pada proses revisi. Ya harus saling dukung, harus saling dukung. Kita saling bantu lah. Bagaimana supaya sebanyak mungkin naskah itu terbit, dan penulis harus bekerja sama, harus bersedia ketika disuruh perbaiki komponen-komponen naskahnya. Ya, jadi kalau misalkan, jadi kesimpulannya nih Pak, untuk mendapatkan poin yang lebih tinggi, poin di angka kreditnya itu lebih baik sih ya menulis di
proceeding internasional terindeks gitu ya, dengan ikut seminar internasional. Atau sekalian ke jurnal internasional. Ya, atau sekalian ke jurnal internasional dengan menjaga benar-benar kualitasnya. Dan itu juga dari penulisnya sendiri ya harus banyak-banyak membaca, terus juga harus banyak-banyak tahu trik-triknya mungkin ya. Ya, penulis yang baik tentu pembaca yang baik. Jadi kalau orang malas baca pasti tulisannya tidak bagus. Iya. Jadi kalau ada orang semua penulis-penulis bagus itu berangkat dari mereka biasa membaca ya, hobinya membaca yang baik gitu. Jadi kalau ingin menulis ke jurnal internasional ya bacanya jurnal internasional lah minimal. Kalau ingin menulis ke proceeding yang terindeks ya baca-bacalah proceeding yang sudah terbit terindeks supaya ada bahan belajar dulu. Ya, supaya tahu juga gaya-gaya penulisannya. Ya, menulis ke proceeding paper itu bisa untuk pemula ya, pemula untuk belajar publikasi internasional sebenarnya, karena jumlah halamannya kan lebih sedikit. Nanti teknis-teknisnya mungkin kita bisa diskusikan pada kesempatan yang lain ya. Jadi teman-teman nanti bisa ikut berkontribusi, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mungkin di kolom komentar. Nanti bisa juga jadi bahan kita evaluasi, karena kita ini kan sama-sama posisi belajar. Jadi saya juga belajar, berbagi pengalaman yang sudah kita lewati untuk pengelola konferen maupun untuk penulis-penulis pemula, mahasiswa S1, S2, atau mungkin yang S3 yang ingin ikut konferen tertentu, supaya hati-hati juga memilih. Yang riset-risetnya bagus, ya nulis sekalian aja ke jurnal supaya lebih. Saya menyarankan menulis langsung ke jurnal kalau misalnya sudah terbiasa dan cukup percaya diri, confident dengan tulisannya, hasil metodenya, ada novelty, kebaruan di situ ya sudah. Kalaupun ingin ikut konferen, ikut saja untuk dapat feedback dari peneliti-peneliti lain. Saran-saran gitu ya ketika sesi paralelnya gitu Pak ya. Ya, kita kan ketemu orang banyak di situ. Ya. Jadi minimal kita ketemu, bisa berdiskusi. Ketika kita presentasi, mungkin ada yang bertanya atau memberi saran, dan itu masukan yang berharga untuk kita untuk perbaikan kualitas naskah kita, perbaikan penelitian kita, atau mungkin bisa dapat ide baru untuk penelitian-penelitian berikutnya. Iya benar. Jadi buat mahasiswa juga disarankan ya ikut seminar juga ya Pak ya, baik itu nasional. Ya, ada kewajiban mereka. Oke Pak, selesai sudah kita hari ini, jadi cukup dulu mungkin pertanyaannya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Ya, pasti bermanfaat. Untuk jurnal dan publikasinya, terus tentang penulisannya mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya, Pak ya. Oke, terima kasih. Insya Allah. Oke, Pak. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.